Perkenalkan, nama saya Tiara Sasabadilah dari kelas 10 akuntansi 1 SMK Keuangan Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA saya yang saya pelajari di bab 1, yaitu gejala alam biotik dan abiotik. Gejala alam baik biotik maupun abiotik dapat berupa gejala alam, kebendaan, dan gejala alam kejadian. Gejala alam biotik merupakan lingkungan yang dimana terdapat kondisi makhluk hidupnya. Contohnya, hama tanaman merajalela, hewan yang melahirkan dan membesarkan, fotosintesis pada tumbuhan. Gejala abiotik merupakan gejala alam yang tidak disebabkan oleh makhluk hidup. Contohnya badai, angin, tsunami, air, gunung meletus, oksigen, tanah, dan lain-lain. Gejala adalah keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbul atau terjadinya sesuatu. Alam adalah permukaan bumi yang dimana alam ini tempatnya tidak ada aktivitas manusia, melainkan alam ini sebagai tempat yang natural. Contoh gejala alam biotik. Yang pertama, tumbuhan, pohon, bunga, rumput. Yang kedua, hewan, kucing, ayam, dan burung. Yang ketiga, manusia. Yang keempat, fotosintesis atau kupu-kupu. Yang kelima, rangsangan atau putri malu. Contoh gejala alam abiotik, yaitu air, cahaya, suara, badai, angin, hujan, dan banjir. Gejala alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam. Gejala alam yang mendatang kerugian bagi manusia disebut bencana alam. Kejadian gejala alam berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam seperti banjir, gempa, kebakaran, dan fotosintesis pada tumbuhan hijau. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Rangsangan adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang merangsang terjadinya respon tertentu. Selanjutnya saya akan menerapkan prosedur mitigasi bencana alam. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi upaya yang dimiliki sejumlah tujuan, yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Adapun langkah mitigasi sebagai berikut. Yang pertama, mitigasi tahap awal. Yang kedua, mitigasi perencanaan. Yang ketiga, respon. Yang keempat, pemulihan. Berdasarkan siklus waktu kegiatan penanganan bencana, Dapoler dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, kegiatan sebelum bencana terjadi. Yang kedua, kegiatan saat bencana terjadi. Yang ketiga, kegiatan tepat setelah bencana terjadi. Yang keempat, kejadian pasca bencana yang meliputi pemulihan, penyembuhan, dan perbaikian atau rehabilitasi. Selanjutnya, contoh mitigasi, yaitu mitigasi bencana tsunami. Mitigasi bencana tsunami adalah sistem untuk mendeteksi tsunami dan memberikan peringatan untuk mencegah pengaruh korban. Ada 2 jenis peringatan dini tsunami, yaitu sistem peringatan tsunami internasional dan sistem peringatan tsunami regional. Mitigasi bencana gunung berapi. Upaya mitigasi bencana gunung berapi meliputi pemantauan aktivitas gunung, data hasil pemantauan di lain kediktoran Vulkadoy, dan mitigasi bencana biologi. Yang ketiga, mitigasi bencana gempa bumi. Langkah mitigasi gempa bumi dibedakan menjadi 3, yakni langkah sebelum gempa, langkah saat terjadi gempa, dan langkah pasca gempa. Adapun langkah yang bisa dilakukan sebelum gempa yang dapat mengurangi dampaknya adalah sebagai berikut. Mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau tahan gempa. Kenali lokasi tempat Anda tinggal. Tempat perabotan ditempatkan yang profesional.
Siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekosistem dan bentuk integrasi dalam ekosistem. Yang pertama, simbiosis atau jenis-jenis. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis terbagi menjadi 3, yakni simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Yang kedua, komensalisme atau jenis-jenis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satunya organisme. Namun organisme lainnya tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Selanjutnya, simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan ketika salah satu organisme yang disebut parasit mendapatkan keuntungan dari organisme lain. Sementara itu, organisme lainnya yang akan dirugikan oleh parasit. Selanjutnya, kompetensi. Kompetensi adalah persaingan antara dua organisme dalam mencapai suatu tujuan. Biasanya kompetensi ini tertuju kepada sumber daya yang terbatas. Kompetensi dalam ekosistem adalah interaksi antara individu yang saling memperebut kebutuhan hidup yang sama. Ada beberapa contoh kompetensi, yaitu kompetensi intraspesifik dan interspesifik. Kompetensi intraspesifik adalah kompetensi yang terjadi antara anggota spesies yang sama. Yang kedua, kompetensi interspesifik adalah persaingan antara dua atau lebih spesies yang berbeda untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.